Hai semuanya, aku Arjen C. Gabriel. Selamat datang di video kali ini. Hari ini kita bakal bahas salah satu wilayah yang paling menarik di dunia, yaitu Asia Selatan. Nah, wilayah ini mencakup wilayah negara-negara kayak India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, sampai Maladewa. Setiap negaranya punya cerita yang unik, budaya yang beragam, dan sejarah yang super kaya. Gak cuma soal Bollywood, pegunungan Himalaya, atau kari-kari yang lezat, Asia Selatan juga punya peran besar dalam perkembangan dunia modern. Video ini juga akan mereview dua buku yang berkaitan dengan Asia Selatan loh teman-teman. Yang pertama ada buku karya Dr. Nurzenki Ibrahim. Nih, judulnya yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Kemudian satu buku lagi yaitu buku karya dari Dorandus Warno yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Asia Selatan, serta memberikan tambahan wawasan baik untuk saya sendiri, juga untuk teman-teman yang menonton video ini nantinya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita review. Nah, buku utama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu seperti yang saya katakan tadi, buku karya Dr. Nurzenki Ibrahim dengan judul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Ini bukunya. Nah, buku yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan ini ditulis oleh Dr. Nurzenki Ibrahim dan diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Ombak pada tahun 2024. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 199 halaman yang terdiri dari 10 bab yang nantinya akan kita bahas babnya satu persatu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama ini membahas tentang latar belakang penulis tentang kawasan di Asia Selatan. Lalu apa tujuan dari buku ini? Lalu terdapat juga manfaat, ruang lingkup, serta petunjuk penggunaan buku. Singkat saja kalau dari bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua. Nah, bab yang kedua dari buku ini mengangkat tema memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Bab ini bab ini terbagi menjadi 10 subbab. Subbab pertama yaitu menjelaskan tentang tanah dan masyarakat Asia Selatan. Subbab kedua mengulik perkembangan kebudayaan lembah Indus. Subbab ketiga membahas perkembangan keagamaan. Subbab keempat menjelaskan perkembangan kerajaan Maurya. Subbab kelima menjelaskan dinasti Gupta. Lalu yang keenam menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam pada waktu itu. Subbab ketujuh menjelaskan dominasi bangsa Barat yang pada waktu itu sudah datang di wilayah Asia Selatan. Lalu subbab yang kedelapan menjelaskan perlawanan rakyat pada tahun 1857 sampai 1958. Lalu subbab ke-9 menjelaskan pergerakan nasional. Subbab ke-10 menjelaskan pergerakan kedaulatan. Selanjutnya pada bab yang ke-3 ini hanya singkat, hanya mengangkat tema memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Dalam bab ini tidak memiliki subbab, namun akan dijelaskan pada bab yang berikutnya. Kita langsung lompat saja ke bab yang keempat. Bab yang keempat buku ini mengajak kita untuk mengenal sejarah India. Nah, bagaimana sejarah India itu akan dibahas pada bab yang ketiga ini. Bab ini terbagi menjadi 3 subbab. Pertama membahas sejarah India pada masa kuno atau masa lalu. Subbab kedua membahas sejarah India pada masa Madya atau pertengahan, masa pertengahan ya. Kemudian subbab yang ketiga membahas sejarah India pada masa modern atau masa kini. Singkat saja, langsung ke bab yang kelima. Pada buku ini
mengangkat tema yaitu mengenal sejarah Pakistan. Nah, sama seperti yang tadi, bab ini terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama membahas sejarah Pakistan masa kuno atau masa lalu. Subbab kedua membahas sejarah Pakistan pada masa Madya atau masa pertengahan. Dan subbab ketiga membahas tentang sejarah Pakistan masa modern atau masa kini. Lanjut pada bab yang ke-6, review singkatnya yaitu bab ke-6 ini, pada buku ini mengangkat tema mengenal sejarah Bangladesh. Buku ini terbagi atas 3 subbahasan. Yang bahasan pertama membahas sejarah Bangladesh masa kuno, atau yang masa lama. Subbab kedua membahas sejarah Bangladesh masa Madya, masa pertengahan. Lalu subbab yang ketiga, subbahasan ketiga membahas Bangladesh masa modern atau masa kini. Lanjut ke bab yang ke-7, mengenal sejarah Sri Lanka. Temanya mengenal sejarah Sri Lanka. Bab ini terbagi menjadi 3 subbahasan juga, yaitu subbahasan pertama membahas sejarah Sri Lanka masa kuno, sejarah kedua sejarah Sri Lanka masa Madya atau masa pertengahan, subbahasan ketiga membahas tentang sejarah Sri Lanka masa modern. Ini sama seperti yang tadi juga. Kemudian bab yang ke-8 mengenal sejarah Maladewa. Nah, pada buku ini mengangkat tema mengenal sejarah Maladewa, sama seperti bab sebelumnya juga. Bab ini mengangkat 3 subbahasan. Bahasan yang pertama membahas sejarah Maladewa masa kuno, kedua mengulik sejarah Maladewa masa Madya atau pertengahan, ketiga membahas tentang sejarah Maladewa masa modern. Kemudian bab yang ke-9, buku ini mengajak pembaca atau mengajak kita untuk lebih mengenal sejarah Nepal. Ini menjadi 3 bahasan: sejarah Nepal masa kuno, sejarah Nepal masa pertengahan atau masa Madya, sejarah Nepal masa modern atau masa kini. Bab yang ke-10 itu mengangkat tema mengenal sejarah negara Bhutan. Sama seperti bab-bab yang sebelumnya juga. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ini bukunya berfokus pada sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan yang dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu atau 3 periode, yaitu masa kuno, masa pertengahan, juga masa modern. Begitu kira-kira buku ini. Lanjut kembali ke bab yang ke-10 mengenal sejarah Bhutan. Bab ini terbagi 3 subbahasan, mengulik sejarah Bhutan masa kuno, masa pertengahan, juga masa modern. Begitu. Oke, lalu kita akan mencoba mereview singkat buku pembandingnya, yaitu buku karya Dr. Andus Suwarno, MSI, yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan. Mungkin nanti tulisannya bakal terbalik karena mirror kamera ya. Nah, buku ini terdiri dari 16 bab dengan jumlah halaman pada buku ini yaitu 192 halaman. Buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini memberikan gambaran dengan jelas dan mudah dimengerti tentang sejarah serta peran penting kawasan Asia Selatan sejak zaman kuno hingga zaman modern ini. Buku ini juga banyak membahas ya mengenai tokoh-tokoh yang berperan penting berperan penting dalam perjalanan di kawasan Asia Selatan. Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menambah literatur kita yang masih sedikit atau wawasan kita yang masih kurang mengenai sejarah Asia Selatan. Langsung saja kita review per babnya. Bab pertama dari buku ini. Sejarah garis besar, buku ini terdiri atas 16 bab. Bab 1 ini mengantar kita untuk mengenal geografi kawasan Asia Selatan. Buku ini yang terbagi menjadi 6 subbahasan. Pertama membahas istilah Asia Selatan, kedua membahas sebutan bagi India, ketiga pembagian wilayah di India, ya. Keempat
membahas tentang penduduk-penduduk di India. Kelima, membahas bahasa di kawasan anak benua India. Dan keenam, bahasan yang keenam pada bab 1 membahas sumber-sumber sejarah India kuno. Itu merupakan review singkat dari bab pertama. Kita ke bab yang kedua. Selanjutnya pada bab yang kedua, pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, bab yang kedua membahas tentang pembagian mandala budaya di India. Bab ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama membahas 4 mandala budaya atau kawasan yang memiliki ciri khas tertentu sebagai pengaruh dari keadaan alam geografisnya. Subbab kedua membahas tentang latar belakang etnologis. Lalu bahasan yang ketiga yang terakhir membahas asal-usul bangsa India yang berbahasa Arya. Itu merupakan 3 pokok bahasan pada bab yang kedua. Lalu review singkat bab yang ketiga pada buku ini. Buku ini pada bab yang ketiga membahas tentang kebudayaan India Purba ya. Kebudayaan India Purba sebagai penetap paling awal di India. Nah, bab ini ada 4 pokok bahasan. Bahasan yang pertama tentang orang-orang Paleolitik. Bahasan kedua membahas orang-orang Neolitik. Bahasan yang ketiga membahas zaman logam. Bahasan yang keempat membahas peradaban lembah Sungai Indus. Nah, subbab keempat juga meninjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Dalam bahasan-bahasan ini dijabarkan pula makanan utama penduduk lembah Sungai Indus itu apa pada waktu itu, bajunya, juga perhiasan mereka. Juga dibahas barang-barang rumah tangga, domestifikasi binatang, senjata-senjata perang, materai, kesenian, perdagangan, mata pencarian, agama yang mereka anut juga pada waktu itu. Lalu kronologi periode eksistensi peradaban lembah Sungai Indus hingga runtuhnya peradaban Sungai Indus. Pada bab yang ketiga ini membahas secara rinci ya bagaimana peradaban lembah Sungai Indus itu. Banyak aspek yang dibahas pada bab ketiga ini. Menarik. Lalu kita lompat ke bab yang keempat, kita review singkat. Buku ini membahas tentang kebudayaan Arya pada masa Weda. Nah, bab ini dibagi jadi 3 pokok bahasan dan pembahasannya itu berdasarkan periodisasi. Subbab pertama membahas periode Weda yang terbagi menjadi 3 zaman. Zaman Weda Purba, zaman Brahmana, juga zaman Upanishad. Pokok bahasan yang kedua membahas periode agama Buddha pada waktu itu. Lalu subbab ketiga membahas periode sesudah agama Buddha, yaitu pembentukan agama Hindu. Kita lompat ke bab yang kelima. Selanjutnya bab kelima buku ini membahas tentang kerajaan Magadha dan hubungan dengan dunia barat. Bab ini terbagi atas 5 pokok bahasan, yaitu bahasan yang pertama membahas tentang dinasti Sisunaga. Bahasan kedua tentang dinasti Nanda. Lalu subbab yang ketiga membahas tentang dinasti Maurya. Subbab keempat membahas tentang dinasti Sungga. Dan subbab kelima membahas tentang dinasti Kanwa. Bab ini merupakan salah satu bab yang paling menarik bagi preview karena membahas hubungan kerajaan-kerajaan India dengan bangsa barat pada waktu itu, yang dapat menjadi ketertarikan sendiri dalam buku ini. Lalu bab yang keenam. Selanjutnya, bab ini membahas tentang dinasti Kushana dan hubungan dengan dunia barat. Jadi pada bab ini pada bab 5 sebenarnya sudah disinggung mengenai hubungan dengan dunia barat. Lalu bab ke-6 juga jelaskan hubungannya dengan dunia barat. Dalam bab ini terbagi atas 3 subbahasan. Bahasan yang pertama tentang kerajaan Yunani Indo-Bactria. Bahasan yang kedua membahas tentang
kerajaan Kushana. Bahasan yang ketiga membahas tentang bagaimana perkembangan agama dari kebudayaan masa Kushana, yang mengulik tentang perubahan agama Buddha pada waktu itu. Bab ini juga salah satu bab yang paling menarik bagi yang mereview ya, karena membahas hubungan kerajaan-kerajaan India dengan bangsa Barat seperti bangsa Yunani dan Romawi, yang merupakan bangsa besar pada masanya pada waktu itu ya, bangsa Yunani dan Romawi. Lalu bab yang ke-7, review singkatnya yaitu mengulik tentang integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsha. Dan bab ini dibagi jadi 3 pokok bahasan. Membahas kerajaan dinasti Gupta, lalu mencantumkan daftar raja-raja yang pernah bertahta di dinasti Gupta. Selanjutnya, subbab kedua membahas Raya Harsha Pardana. Subbab ketiga membahas tentang rekaman musafir Cina pada waktu di bawah dinasti Gupta dan Harsha. Lalu subbab yang ke-8, banyak sekali ya ini. Ini singkat. Buku ini pada bab ini membahas tentang kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan ya. India Selatan. Beberapa kerajaan tersebut yang tercatat pada buku ini adalah kerajaan dinasti Pallava, kerajaan Chalukya, kerajaan Kola, yang masing-masing masuk dalam subbab 1, subbab 2, dan subbab ketiga. Oke, selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas bab yang ke-9 pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ya. Pada bab yang ke-9 ini sangat menarik, membahas tentang proses Islamisasi anak benua India, yang terbagi atas 3 bahasan. Pertama, membahas tentang masuknya Islam ke anak benua India. Kemudian membahas tentang bagaimana strategi dakwah pada waktu itu, perang, damai. Kemudian membahas pengaruh Islam terhadap rakyat India, yang diantaranya yaitu memengaruhi pada bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, bidang kesastraan, juga bidang ideologi dan keagamaan. Bab ini juga sangat menarik, karena kawasan Asia Selatan yang pada waktu itu ya, rakyatnya dominan memeluk agama Hindu yang politeistik dan agama Buddha, akhirnya bertemu dengan agama Islam yang monoteistik. Kemudian kita lompat ke bab yang ke-10 pada buku ini. Pada bab yang ke-10 membahas tentang Sultan-Sultan Delhi. Nah, bab ini terbagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama membahas tentang dinasti Budak atau Mamluk. Kemudian membahas tentang dinasti Khilji. Membahas tentang dinasti Tuklat. Kemudian bahasan keempat membahas tentang dinasti Sayyid. Kemudian subbab yang kelima membahas tentang dinasti Lodi. Kemudian yang terakhir, bahasan yang keenam membahas tentang dinasti Suri atau Afghan. Dalam setiap bahasan-bahasan disebutkan pula pendiri-pendiri dinasti kerajaannya masing-masing ya, yang dapat menambah khazanah pengetahuan membaca kita tentang dinasti-dinasti pada waktu itu di Asia Selatan. Kemudian bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ini membahas tentang integrasi di bawah Imperium Mughal, juga para kaisar Imperium Kerajaan Mughal. Dijadikan bahasan-bahasan. Yang pertama membahas Jairuddin Babur, kemudian membahas Nasiruddin Humayun, kemudian membahas tentang Jalaluddin Akbar, kemudian membahas tentang Nuruddin Jahangir, membahas tentang Syihabuddin Shah Jahan, keenam membahas tentang Muhyiddin Aurangzeb Alamgir, dan subbab ke-7 membahas periode disintegrasi Imperium Mughal pada waktu itu. Jadi ke perpecahan ya, mulai dari bangkitnya juga perpecahannya. Pada bab yang ke-12, buku ini mengangkat tema dari kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India. Ini menarik. Subbab ini terbagi menjadi 3. Subbab pertama membahas kolonialisme Inggris di anak benua India. Yang kedua membahas kolonialisme Inggris
bagi masyarakat India yang sangat merugikan pada waktu itu. Dan subbab yang ketiga membahas timbulnya pergerakan kebangsaan India. Sama seperti negara-negara dunia ketiga lainnya, India dan sekitarnya juga merupakan negara-negara yang terkena dampak kolonialisasi. Dalam bab ini juga disebutkan peletakan dasar kekuasaan Inggris di India dan perkembangan kolonialisasi Inggris di India. 12. Kita berangkat ke bab yang ke-13. Banyak sekali babnya ini ya. Selanjutnya bab yang ke-13. Buku ini membahas tentang perkembangan nasionalisme India sampai ke tercapainya kemerdekaan. Lalu subbab pada buku ini dibagi menjadi 4 bahasan. Bahasan yang pertama membahas pergerakan kebangsaan India hingga Perang Dunia Kedua. Bahasan yang kedua tentang proses tercapainya kemerdekaan India ya. Lalu bab yang ketiga membahas tentang gambaran umum pola perkembangan nasionalisme India. Subbahasan yang keempat membahas tokoh-tokoh pendiri bangsa India dan Pakistan, yaitu Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru sebagai tokoh pendiri bangsa India, serta Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan sebagai tokoh pendiri bangsa Pakistan. Selain itu, bab ini juga membahas Muhammad Iqbal, salah satu tokoh berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan kala itu. Bab yang ke-14 membahas peran Muhammad Iqbal, yaitu periode sekitar 1877 sampai 1938 dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Bab ini terbagi menjadi 5 bahasan. Bahasan yang pertama membahas pendahuluan bagaimana Muhammad Iqbal pada waktu itu memperjuangkan kemerdekaan Pakistan. Lalu bahasannya membahas sekilas tentang riwayat hidup Iqbal, membahas perjuangannya ke arah kemerdekaan Pakistan, lalu membahas peran Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Yang terakhir, bahasan yang terakhir merangkum kesimpulan pada bab ini. Dirangkum semua. Bab yang ke-15. Bab ini membahas akar konflik India dengan Pakistan soal Kashmir. Nah, bab ini terbagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama merisi pendahuluan, membahas latar belakang geografis ya, geografi Kashmir. Kemudian bab yang ketiga membahas tentang latar belakang historis Kashmir. Yang keempat membahas akar konflik Kashmir. Kemudian kelima merangkum seluruh bahasan pada bab ini, bab 15 ini. Kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-16. Buku ini membahas lahirnya negara Bangladesh. Kemudian didukung dengan 5 pokok bahasan. Pertama membahas bagaimana awal pendahuluan berdirinya lahirnya Bangladesh ini. Kemudian membahas latar belakang geografis Bangladesh. Kemudian membahas tentang sekilas lintasan sejarah Benggala. Keempat, membahas faktor-faktor pendorong lahirnya Bangladesh. Kemudian yang kelima, merangkum kesimpulan pada bab ini. Nah, itu merupakan review singkat tiap bab pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Randu Suwarno, MSI. Lalu kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, buku utama, yaitu buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kelebihannya yang pertama, cakupan wilayahnya yang luas. Buku ini tidak hanya membahas India, tapi juga mencakup negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Hal ini memberikan gambaran menyeluruh ya tentang bagaimana dinamika kawasan-kawasan di negara-negara tersebut. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu penyajiannya yang kronologis dan mudah diikuti. Alur penulisannya itu beruntut gitu berdasarkan urutan waktu, mulai dari masa kerajaan kuno, penjajahan hingga masa modern dengan jelas. Gitu. Kemudian di sini juga di buku ini kelebihannya menyoroti pengaruh kolonialisme. Jadi di beberapa halaman ditampilkan bagaimana kolonialisme Barat, khususnya Inggris pada waktu itu yang menjajah di India, di wilayah Asia Selatan, membantu kondisi politik ekonomi di kawasan Asia Selatan. Kekurangan buku ini yaitu pendekatan yang historisnya masih deskriptif. Buku ini fokus pada fakta dan kronologi daripada analisis yang mendalam.
terhadap penyebab dan dampak dari peristiwa tersebut. Jadi hanya dia berbentuk narasi begitu. Kemudian minimnya kajian ekonomi dan sosial. Pembahasan lebih menekankan pada sejarah politik, sementara aspek ekonomi dan dinamika sosial masyarakat modern kurang mendapat perhatian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan buku pembandingnya, yaitu buku Dinamika Sejarah Asia Selatan. Apa kelebihan buku ini? Yang pertama, struktur bab yang sistematis. Jadi bab-bab dalam buku ini disusun secara kronologis sehingga pembaca dapat memahami alurnya perkembangan sejarah Asia Selatan itu mulai dari prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial atau modern begitu. Jadi berurutan dengan logis. Terus kedua itu bahasa yang relatif mudah dipahami. Jadi meskipun membahas topik-topik yang kompleks seperti membahas sebuah negara, sejarahnya, namun gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini dari tiap-tiap babnya itu masih mudah untuk dipahami. Lalu apa kekurangan buku ini? Kekurangannya yang pertama itu kurangnya analisis. Jadi buku ini lebih banyak menjelaskan sesuatu secara deskriptif. Jadi berbentuk narasi sejarah gitu. Tidak analisis terhadap sejarah, konsep seperti kolonialisme, imperialisme yang terjadi di negara Asia Selatan tidak digali lebih dalam. Gitu. Kemudian kekurangan yang kedua itu ilustrasi dan petanya yang terbatas. Jadi sedikit gambar atau visual yang disajikan dalam buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini gitu. Paling hanya beberapa gambar, itu pun banyakkan tokoh yang berpengaruh di Asia Selatan pada waktu itu. Baik, tibalah kita di kesimpulan pada review buku kali ini. Jadi, kedua buku ini, baik buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, juga buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah Asia Selatan, mulai dari masa kolonial hingga kemerdekaan, mulai dari masa kuno, masa Madya, juga masa modern atau masa kini. Nah, keduanya menyoroti bagaimana pengaruh besar kolonialisme Inggris pada waktu itu yang memicu lahirnya gerakan nasionalisme di negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Setelah merdeka, kawasan ini tetap berupaya untuk membangun sebuah peradaban yang lebih maju lagi. Jadi secara keseluruhan buku ini memberikan gambaran jelas bagi kita dan juga sistematis dan terstruktur tentang dinamika sejarah dan perkembangan negara-negara di Asia Selatan. Terima kasih.